Assalamualaikum sahabat alam, akhirnya kami tiba di makam Tandi Pau, yang berarti orang yang tak disebut. Lokasi makam ini berada di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Pada video sebelumnya, kami telah berziarah ke makam Dato Sulaiman dan Datu Lapatiware di Patimang, Luwu Utara, serta makam Raja-Raja Luwu yang ada di Kota Palopo. Cukup jauh perjalanan ekspedisi sejarah kebudayaan Islam kami di Tanah Luwu. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Inilah makamnya. Ini luar biasanya karena beliau berani menerima agama Islam sebelum Datuk Luwu Lapatiware menerima agama Islam. Nah, kenapa beliau masuk Islam? Karena beliau melihat atau mimpi melihat 3 cahaya yang mendatanginya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan 3 dato. Dato Sulaiman atau Dato Ripatimang, kemudian yang kedua Dato Ribandang, dan yang terakhir itu Dato Bungsu yang ada di Bulukumba, daerah Bontotiro, namanya Dato Tiro. Luar biasa peranan mereka dalam perkembangan Islam di wilayah Sulawesi, terutama di daerah Bugis dan Makassar. Insyaallah berkat perjuangan beliau dan setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam itu insyaallah pahalanya mengalir kepada beliau semua, termasuk juga ini Tandi Pau. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa memeluk agama Islam, meskipun mungkin orang-orang di sekitarnya belum memeluk agama Islam. Jadi ini adalah salah satu motivasi hidup bahwa Islam itu adalah agama yang insyaallah rahmatan lil alamin. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan dari Andi Sulolipu Sultani atau yang akrab disapa Opu Sulo. Tandi Pau. Tandi Pau itu berasal dari kata tidak disebut. Jadi dulu ceritanya ini Madika Bua, kalau dia menerima Islam atau menerima sesuatu untuk kerajaan siapapun orangnya dan tidak menyampaikan pidato, maka dia kena sanksi. Nah, dengan berhubungan dengan masuk ke Islam, dia pertama menerima. Dia pertama menerima Islam dari Datuk Sulaiman, Datuk Ribandang, atau biasa kita sebut dengan Tapik Sulu, Tapik Bungsu, dan Tapik Tunggal. Nah, setelah dia menerima Islam 6 bulan di sini, dia baru membawa Islam ini, berita Islam ini ke Datu. Nah, ketika dia sampai di Datu, dia kena sanksi ceritanya. Sanksi ini adalah kenapa tidak kau beritahukan dulu, kenapa bukan Datu dulu yang menerima. Karena akhirnya dia dapat sanksi bahwa setiap masuknya bulan Ramadan atau maksudnya berakhirnya Ramadan Syawal, dia wajib melapor kepada Datu. Nah, dia diberhentikan menjadi Madika Bua, menjadi pemimpin wilayah tengah Kedatuan Luwu satu beberapa periode karena kesalahan yang tadi tidak memberikan informasi Islam itu ke Datu langsung. Harusnya Datu langsung yang menerima, tapi ternyata dia yang lebih dulu menerima. Tapi bagaimana itu prosesnya sampai dia bisa menerima? Yang tadi saya ceritakan di Salasa tadi, di sana. itu proses terjadinya ketika Datuk Sulaiman masuk ke Luwu. Inilah yang bermimpi mendapat. Oh, yang dia mimpi dapat cahaya itu. Dapat cahaya itu. Nah, di sini dulu berlabuh. Dan akhirnya Tatip Sulung itu atau Datuk Sulaiman itu datang dengan menggunakan perahu Kimara dari perahu dari kerang. Nah, dia menyebutnya dengan perahu dari kulit kacang. Perahu terjadinya di Babaraksang sana, 3 kilo lagi ke sana. Tapi itu prosesnya dia yang ketemu Datuk Sulaiman atau Datuk Sulaiman yang ketemu? Datuk Sulaiman yang masuk ke Luwu. Dia yang pertama kali menerima karena tempat masuknya di wilayah dia, Luwu bagian tengah. Luwu bagian tengah itu kan kerajaan Luwu bagian tengah ya Madika Bua, dan dia adalah Madika Bua.
Makanya namanya tandipau. Tandipau itu dari kata tidak disebut. Tidak boleh disebut bahwa dia menerima. Apa yang sebenarnya? Jadi kata tandipau itu tidak disebut. Karena pelanggaran sebenarnya bukan pelanggaran sih, tapi dalam pelanggaran yang mungkin pelanggaran juga. Tapi ini pelanggaran yang baik karena dia pertama menerima Islam 6 bulan kurang lebih katib sulung, katib bungsu, katib tunggal tinggal di sini, baru dibawa ke Malangke dipertemukan dengan Datu dengan Raja Luwu. Terjadilah proses pengislaman juga oleh Raja Datu dengan proses yang sama dengan Tandipau. Terjadi dialog-dialog yang sama diceritakan kembali, cuman bedanya ditambahnya sebuah cincin yang dibuang ke tengah laut itu. Yang cincin itu punya siapa? Punya Datu Luwu. Datu Luwu berkata, kalau yang cincin ikan ini itu. saya buang dan dalam 3 hari dia kembali, saya menerima Islam. Karena dalam proses keyakinan sudah meyakini semua itu, tapi tinggal butuh pembuktian daripada keyakinan itu. Makanya dibuang lagi di situ, ternyata dalam 3 hari itu sudah kembali, tapi tidak langsung diserahkan karena dia minta 3 hari. Ada nelayan, ada seorang nelayan yang memancing ikan dan tidak setelah dijual didapat lagi. Hari ketiga baru dibawa lagi. Itu dan dulu Islam sekaligus langsung menyatakan bahwa Islam menjadi agama Muslim atau keyakinan Muslim.